Kekasih Kota. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita tunggu dulu ya. Terima kasih. Oke, kami undang dulu bintang tamunya. Hai. Halo, halo. Halo. Kalau hari Minggu, Kak Ridwan diganggu ya hari Minggunya. Enggak lah, nggak apa-apa. Santai-santai. Emang santai Ya. kan? Halo, kita sapa dulu ya musik falas yang ada di rumah. Selamat datang di episode perdana Masak Musik. Masak Musik adalah mengobrol asal karyamu dengan santai dan asik. Dan ini episode perdananya bersama Fantastic Jun. Hore. Ya, kenalin nama aku nih dari Musik Scene. Dan selama sekitar kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol tentang karya-karya dari Fantastic Jun. Fantastic Jun ini adalah proyek musiknya milik Ridwan Junior Dika yang sekarang udah ada bersama kita semua. Dia adalah sosok di balik Fantastic Jun. Apa kabar, Kak? Halo, baik-baik. Apa kabar nih? Sudah berkenan menjadi tamu perdana di Masak Musik. Ya, makanya perdana banget ya. Udah banget ya. Dan ya aku mau ngobrolin dulu musik Fantastic Jun kali ya. Jadi proyek musik ini bergenre bedroom pop dan terbentuk tahun 2004, bener ya Kak ya? Genrenya apa sebenarnya? Genre ya. Apa nih genre ya? Nggak tahu apa. Bedroom pop atau folk atau indie? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Udah campur. Oke, campur-campur. Di tahun 2007, Fantastic Jun merilis mini album ya, berjudul Mei. Itu berisi berapa track, Kak? Waduh, berarti li- 5 ya kayaknya. Lima, Nah, lima, lima lagi. itu ya. Hmm. Oke, kemudian setelah jeda panjang, Fantastic Jun melepas album berjudul Dancing with the Flowers pada Maret 2020. Betul ya? Ya, betul. Oke, buat musik Velas yang mau bertanya boleh juga ya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ngobrol dulu sama Fantastic Jun. Sebelum ngobrolin karyanya nih, aku penasaran kenapa dikasih nama Fantastic Jun? Nah, itu dia tuh. Apa ya? Udah lupa beberapa tahun yang lalu. Kalau Apa nggak salah itu karena dulu, eh, dulu itu bikin karena hadiah ulang tahun sih tadinya kan. Jadi pas mau ulang tahun kayaknya pengen bikin project musik apalah namanya gitu kan. Waktu itu memang kebetulan pas bulan Juni terus ya udah kayaknya seru nih ada nama-nama Juni-Juninya gitu kayak dulu kan zaman-zaman masih imo-imo gitu banyak band-band yang pakai nama-nama bulan gitu kan kayak hmm, terus ya akhirnya kepikiran Fantastic Juni itu sih kayak gitu tapi gitu kenapa aja sih. Hah? kenapa pakai kata fantastik gitu? Apa karena ya apresiasi hari kelahiran gitu jadi fantastik atau gimana? Seru sih maksudnya pengen Hmm, tadinya apa ya tadinya kepikirannya Brilliant June tapi kayaknya nggak enak terus nggak tahu tiba-tiba keluar aja tuh fantastik gitu dan dulu fantastik. tuh belum ada kata-kata itu makin kalau Google search gitu fantasi itu wah Iya. nggak ada terus kalau kalau sekarang malah dipakai kayak promo gitu promo, promo Iya, fantasi Jun ini ada fantastik. promo kalau search kayak gitu tuh jadi munculnya kayak gitu Hmm. iya Oke, kita lanjut ke lagu-lagunya kali ya. Selama ini kan lagu-lagunya tuh kayak June, Mei, terus ada iya lagi Bad ya. Judul-judul itu tuh terinspirasi dari apa sih? Apa habis nonton atau kayak pengalaman pribadi? Terinspirasinya dari mana tuh, Kak?
Oh, inspirasinya ya, inspirasi banyak sih kalau inspirasi itu biasanya. Ya dari film bisa atau misal ngahayal sih, kebanyakan sih ngahayal sih. Ngahayal kayak Mhm. misalnya dari film sih, misalnya dari film. Film apa Misalnya tuh ada biasanya dulu yang dulu ada Love Ship ya. Love Ship itu dibikin karena oh, misalnya dulu lagi abis nonton filmnya si, aduh gue lupa namanya, nama si, pokoknya ada film, udah tahun berapa ya, udah lama banget. Jadi film itu menceritakan pokoknya akhirnya tuh dia kayak hidup di hidup di pantai, apa, di boat gitu, di ship gitu sih. Jadi akhirnya di situ kayak dibikin oh, tercipta terus, atau enggak misalnya dari koran itu kadang ngelihat hmm. gambar gambar ada dari artikel juga banyak sih, kayak misalnya ya itu kayak misalnya pas lihat ada gambar sendal gitu sendiri kan di pantai gitu, ada gambar sendiri. Jadi itu tuh kayak banyak sendal-sendal di pantai yang sebelahnya itu ke bawah arus gitu. Itu sama si orang-orang pantainya ketinggalan gitu di pantai. Dari situ bikin jadi kayak, oh ini apalah, di dramatisir lah kayak gitu. Oh, menarik ya. Terus Sebenarnya dari iya, sandal yang cuma sebelah aja bisa jadi ide lagu gitu ya. nggak tahu, biasanya di koran Kompas kan suka ada ngasih foto-foto gitu kan ya. Mhm. Nah, terus ya dari situ banyak nih kayak, wah ini menarik nih dijadiin lagu gitu. Atau misalnya kayak ada petani yang di daerah mana tuh yang ditipu sama maklarnya, jadi dimainin harganya gitu gitu, bisa jadi lagu gitu-gitu sih. Tapi Kalau itu sisanya kan sih yang banyak itu yang dari sekarang-sekarang sih. koran. Kalau dulu ya, wah cintanya apa, lirik-liriknya kayak cinta-cinta gitulah kayak. Iya, Tapi iya, ya iya. kayaknya udah males juga bikin kayak gitu kalau bikin-bikin lagi. Kalau sekarang biasanya inspirasinya dapat dari mana, Kak? Ya itu lihat paling dari baca sih, biasanya sih karena baca. Tapi sih kalau nonton film udah jarang banget waktunya sih. Atau Dari apa yang ya dibaca atau mau berarti? dari cerita-cerita orang gitu-gitu sih. Hmm. Oke, Gitu-gitu. kalau kalau musisi atau band yang mempengaruhi Fantastic Jun dalam berkarya tuh kira-kira siapa aja? Boleh dari Nah, luar atau dalam. kalau musisi mah Influence-nya banyak. nih apa? Ini kedengarannya nggak sih suaranya? Jelas nggak? Aman-aman, Kak. Mm. Oh iya. Banyak lah kalau musisi mah udah pasti. Tapi mungkin yang kalau dari lokal dulu ya, lokal tuh Cinta Tosca lah udah pasti. Kalau dulu kan tahun Oh, iya, teman kita ya. 2000-an awal atau 2000-an akhir kan Iya bener. nonton, terus ada video klip dia kan. Wah ini keren nih Hmm. Cinta Tosca. Tapi waktu itu belum tahu lagu-lagunya kan. Sampai akhirnya waktu itu ke warnet di daerah Buah Batu sih, nemu satu folder itu isinya lagu-lagu Cinta Tosca semua. Wah ini nih yang gue cari nih. Iya. Terus Ada akhirnya Spotify ya. dulu kan masih susah ya mau nyari, belum ada Iya, iya. Spotify, ada mungkin tapi belum nyampe ke sini. Terus internet Hmm. juga masih lambat gitu-gitu. Wah ini Iya, keren nih. iya. Mungkin cuma di rumah doang kan, pakai Hmm. Fruity dan sebagainya. Itu menginspirasi, dan bahkan spek komputer dia juga nggak yang canggih-canggih amat pada waktu itu. Iya bener. Gue juga spek komputernya waktu itu terbatas tuh, akhirnya ya bikin musiknya ya di rumah aja. Jadi terinspirasi sama Sinitos kan, nyari-nyari. Dulu awal-awal sama dulu ada juga Nesband sih. Nesband itu si Ganesha tuh. Kalau tahu Ganesha Silent Love ya. Oh, kayak gini sih. Hmm. Oh, itu band Dia India juga ya, Kak dulu. ya? Iya, iya, itu awal-awal dulu akar-akarnya Silent Love tuh Nesband itu dulu. Bahkan ada Hmm. dulu di majalah itu kan ada sebelahnya Sinden Tosca, sebelahnya itu dia gitu. Paling dua band itu kalau dulu. Kalau sekarang apa ya? Wah, kalau sekarang lokal apa ya? Kayaknya kayaknya jarang. Ya adalah beberapa yang bagus-bagus sih sekarang juga. Yang masih didengerin gitu ada nggak lokal sekarang? Waduh, lokal sekarang mah apa ya? Lebih ke Ngikutin band nggak, Kak? gitu sih. Band-band gitu. Dengan, yang keren apa ya? Keren apa lagi? Banyak lah sebenarnya. Lokal Hmm? apa ya masih di Desastro, tapi udah lama ya Desastro. Terus Di Sastro ya. Di Adams terus mungkin?
The Adams dengerin sih. Oh dulu era-era awal tuh masih The Adams album pertama tuh dengerin juga tuh. Itu inspirasi juga tuh. Makanya ada di album itu ada lagu yang mirip sih sama The Adams. Agak mirip sama The Adams. Terus Judulnya. Good Night Electric kali ya dulu ya. Good Night Electric. Terus Oh, apa lagi? White Shoes lah yang pasti. White Shoes oh, masih banyak. sure. Sama band-band temen sih biasanya. Silent Love juga dengerin sih. Apalagi ya? Yang keren-keren apa ya sekarang yang dengerin ya? Banyak sih. banyak kalau yang sekarang tuh keren-keren sih, maksudnya jago-jago mungkin kalau Iya. keren-keren sih band-band sekarang. Kalau Banyak band banget. luar Kak atau musisi luar? Nah kalau band luar dulu Fantasy Zone itu pengennya tuh pengen apa ya, kayak tadinya kan nggak mau apa ya, pokoknya asal bikin lagu tuh dicurahinnya di Fantastic Zone gitu kan. Hmm. Terus inspirasinya sih musik-musik akustik gitu, makanya Hmm. di single yang NEP itu, di EP yang NEP itu lagu-lagunya memang akustik, kayak mungkin Dashboard Konvensional, terus Superstition of the Sky, Rocket Summer, Club 8, Radio Depth gitu gitu. Oh, Radio Day. Campur-campur ya, campur-campur. Tapi kalau album yang baru ini lebih ke banyakan ke indie rock sih, kayak Athletes gitu, terus The Cure atau apa ya, Radio Depth yang ya pasti benang merahnya sih Club 8 sama Radio Depth sih. Ya, Iya, Club 8 sama. terasa ya di karyanya juga ya, di lagu-lagu yang fantastik bikin Ya, ada sentuhan-sentuhan ya inspirasinya itu ya. nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi nggak sengaja gitu kalau didengerin lagi, loh kok ini mirip lagu Club 8 yang itu gitu ya. Loh ini kok mirip Radio Depth yang lagu yang itu gitu. Padahal itu kayak ngalir gitu aja pas bikin lagunya. Ya mungkin karena sering didengar juga kali ya, jadi tanpa sadar Nah, iya benar. terpengaruh Masuk gitu. otak gitu. Iya benar. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak, kan ini bikinnya tuh bedroom ya, maksudnya benar-benar di ruang privat, yang musisinya bikin gitu, di ruang paling privat musisi. Terus kira-kira ada nggak sih kendala atau hambatan, tantangan juga gitu yang didapatkan selama bikin? Padahal meskipun tempatnya nyaman di rumah atau di kamar gitu, tapi mungkin ada aja hambatan yang terjadi gitu. Kira-kira ada nggak? Atau lancar-lancar aja? Yang paling utama sih waktu ya. Wah. Iya kan itu kayak ya sambil kerja juga kan, terus apalagi sekarang udah punya anak kan. Jadi harus ngurusin anak juga. Bagi Di waktu ya. waktu bermusiknya itu kayak lebih sedikit lah kalau sekarang. Oh. Terus di samping itu kalau teknis ya mungkin lebih ke spek hardware atau spek komputer gitu gitu. Oh. Kadang kalau terbatas itu kan ada aja yang namanya error atau apa segala macam kayak gitu. Tapi kalau ada yang ngajakin nih collab bareng Sinden Tosca, Kak. Boleh nih, Wah, kayaknya menarik nih. Sinden Fantastic Tosca Jun. kalau Jalu mau sih nggak apa-apa. Coba ya, Nanti nanti aku sajian aja lu ya. pengen pengen apa Collab ya. namanya? Iya collab, cuman nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi. Menarik sih, menarik ya. Tadi apalagi Kak, selain spek, waktu mungkin tantangannya Iya. atau hambatannya? Apalagi? Yang paling Kesulitan nggak sih dalam bikin nada atau lirik? Atau apa gitu? Ada nggak? Atau baik-baik aja, nggak terlalu... Enggak sih biasanya. Nah itu kalau lirik sama musik itu lebih ke ini sih. Biasanya udah ada ini lirik udah punya folder sendiri gitu itu. Nanti musik ada folder sendiri, nanti tinggal digabungin aja kira-kira yang cocok yang mana gitu sih. Kalau itu lebih kayak gitu. Kalau tantangan lain apa? Ya itu sih waktu sama waktu dan spek mungkin ya. Ngomong-ngomong lagu dan lirik nih, aku jadi penasaran. Biasanya bikin dulu lirik atau nadanya dulu atau apanya dulu? Nah, itu kalau di yang album pertama itu yang single itu lebih ke musik dulu sih, musik terus baru liriknya dibikin. Tapi kalau yang belakangan ini jadi kayak ya karena bikin banyak folder ya. Maksudnya bikin folder lirik sama folder musik itu jadi kayak tinggal digabungin aja. Jadi nggak bisa mana duluan gitu. Kadang bisa musik dulu, kadang bisa lirik dulu sih. Kalau album yang kemarin itu yang
Dancing with the Flowers itu lebih ke lirik dulu sih kayaknya itu, lirik baru ketemu musiknya kayak apa. Heeh, kayak gitu. Oke, terus kalau di antara, berarti ini ada satu EP dan satu full album ya, LP ya. Yes. Di Ya, antara semua karya itu, kira-kira mana yang paling berkesan atau yang paling Kak Ridwan sukai? Lagu apa dan cerita di baliknya? lupa sih ada satu judul lagunya aja lupa gue apa sih. Kita lihat dulu apa sih judul lagunya. Yang sebelum lagu terakhir itu judulnya apa sih? Sebelum lagu Bad, bukan deh. Iya, sebelum lagu Bad apa ya? Sebelum Nah, lagu sebenarnya Bad. nggak banyak yang lagu itu. Sebenarnya kayaknya kalau lihat di Spotify tuh statistiknya malah kayak nggak terlalu apa ya? Mirip Jalu. Yang apa? Lagi. Eh sampai mana ya tadi? Iya kalau dilihat di statistik Spotify itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak yang dengerin, tapi sebenarnya lagu itu tuh dibikin ya serius gitu, dari musiknya, dari aransemennya, semuanya, liriknya gitu-gitu. Itu kayaknya ya itu yang paling disukai kan ya, yang disukai itu sih. Album Itu kedua karena berarti ya? iya karena niat banget sih bikin. Kadang yang niat gitu malah jangan nggak banyak yang dengerin sih. Oh iya Kadang ya. yang bikinnya udah asal dulu, ternyata malah banyak yang dengerin gitu-gitu. Jadi itu ceritanya tentang apa ya? Jadi kayak waktu itu kan baru awal-awal ya, awal-awal menjalani kehidupan baru gitu kan. Jadi kayak liriknya tentang apa ya? Tentang itu. Jadi kayak mengibaratkan perjalanan itu kayak naik pesawat gitu kan. Udah naik pesawat, ini kita nggak tahu nih pesawat itu sampai tujuan kita bisa menyenangkan atau bisa crash kan? Ya berharap sih nggak. Oh, oke. Itu apa pengalaman saat naik pesawat kan atau Enggak itu enggak? pengalaman enggak sih, enggak. Cuman kepikiran aja kayak gitu ya. Jadi iya kayak gitu. Nah, Kalau di album kedua ini bikinnya kapan Kak? Itu kan rilisnya 2020 ya di bulan Maret. Tapi kalau untuk proses pembuatannya itu udah dimulai dari kapan tuh? Karena oh lumayan dari jauh kan antara EP huh? dan Nah itu dancing. tuh banyak banget sih. Kayak itu mungkin jadi tantangan juga ya. Karena ngerjainnya sendiri kan. Itu sebenarnya udah ada dari tahun 2012 semuanya udah ada. 2012 ya bahkan. Rilis 8 tahun kemudian ya. Jadi sebenarnya udah banyak sih lagu-lagunya kayak udah puluhan lagu sih sebenarnya yang bisa dirilis sebenarnya. Seharusnya sudah ada 3 atau 4 album ya, cuman kemarin ketunda gara-gara teknis sih karena ya sekali lagi waktu lagi yang nggak sempat ngerjain terus. Mungkin kalau dikerjain sama orang bisa langsung rilis banyak juga sih teman. Belakangan jadi ketunda-tunda terus akhirnya baru 2020 sih mulai kayak niat ini harus dijadiin ini gitu. Kalau enggak sayang banget gitu kan banyak lagunya. Tapi emang kayak berencana bakal dirilis di 2020 atau ada pertimbangan lain gitu sampai akhirnya memilih tahun tersebut? Enggak justru maunya sih secepatnya waktu itu memang Oh, 20 cuman sayangnya pas dirilis pandemi jadi promonya jadi sendat juga sih itu. Jadi ya nggak bisa ngandalin kan mau ada yang ngajak live gitu ya nggak bisa lah pada saat pandemi kemarin. iya ya. Kalau untuk Iya CD-nya sendiri bisa didapetin di mana tuh Kak? Mungkin Musik Pelas mau pada beli CD atau merchandise? kayaknya marketplace masih banyak ya maksudnya bukan masih ada ya beberapa yang jual atau bisa lewat kalau mau beli langsung juga bisa lewat DM lah atau email bisa nanti dikirim gitu gitu. Terus Udah kalau beli belum? lagu-lagu sendiri sekarang saat ini bisa didengar di mana aja tuh Kak? YouTube ya, Oh iya, ya udah ada Spotify. di semua platform sih kayaknya udah ada sih. Bahkan Musik TikTok Pelas yang juga. belum tuh TikTok juga udah ada. Kalau belum denger bisa dengerin karya-karyanya Kariduan yang katanya mirip Jalu. Karena ngefans juga ya kayak. Iya iya. Iya. Terus buat teman-teman yang mau bertanya boleh di chat juga sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Kariduan. Terus untuk rencana
Fantastic June ke depannya mungkin ada rilis single, EP, atau gigs mungkin ada dalam waktu dekat? Ya, apa ya, kalau ke depannya sih paling masih bikin-bikin lagu aja ya. Masih bikin-bikin lagu, nanti terserah sih mau kayak mau rilis bulanan gitu kali ya. Mungkin rilis single Oh, tiap kali rilis single gitu rencananya, cuman nggak tahu nanti pelaksanaannya, kadang memang balik lagi ke waktu lah. Ada nggak waktunya gitu buat ngerjain proyeknya. Harusnya sih ada ya, karena memang sebenarnya udah ada sih lagu-lagunya, udah banyak, tinggal dirilis aja. Cuman kalau ya sama seperti yang dibilang Jalu, juga makin masalahnya mau mastering gitu-gitu kayak pusing gitu pasti. Kalau Jalu curhat di Facebook kan, dia aja iya weh, mau ngerilis tuh kayak mikirin, aduh mastering ini kurang itu, pasti sama lah semua kayak gitu. Terus paling apa ya, pengennya pengen bikin gig sendiri sih sebenarnya, jadi ngajakin asik. teman gitu ya, Berarti ngajakin teman-teman. terdekat tinggal tiap bulan sama mau bikin gigs ya berarti ya. Iya paling gitu aja Berarti itu untuk mungkin, EP, tapi nggak tahu. rencana EP atau album atau gimana nih? Rilis single aja? Single tapi nanti paling dijadiin album. Syukur-syukur Dijadiin bisa album. album. Heeh. Nah, kalau rencana album ke depannya ini gimana nih? Adakah perbedaan dengan karya-karya terdahulu atau mungkin ada yang baru atau sama? Terinspirasi Nah, sama hal-hal yang ini dia berbeda nih, mungkin? karena kebanyakan lagu-lagunya sih lagu-lagu lama ya, jadi paling Hmm. masih ada benang merahnya, cuman tidak menutup kemungkinan juga jadi beda juga nih. Karena sekarang tuh lagi dengerin yang 80s gitu-gitu sih, kayak Oh, kalau kan sekarang lagi follow apa ya, band project musik juga namanya DuckTales kan. mhm. Si DuckTales ini seru deh, maksudnya bikin, dia dia suka share gitu cara bikin lagu gimana di YouTube itu, terus uh, playlist yang dia dengerin apa, jadi dari situ terpengaruh juga, lebih ke dengerin ke musik-musik 80s or fusion jazz gitu-gitu sih, bakal main kayak gitu. Berarti bakal beda banget ya sama album sebelumnya, dua album sebelumnya. Kemung- Mungkin eh, tapi itu masih nantilah, masih nggak tahu kapan. rahasia. Oh ya, kalau Karena untuk aku penasaran sama lagu Mei. Jadi kan di EP yang sebelumnya itu ada lagu Mei itu. Terus tiba-tiba di Dancing with the Flower juga ada Mei. Maybe sih tepatnya. Itu apa tuh? Maksudnya kayak mendaur ulang lagi lagu Mei atau karena liriknya berbeda sih ya. Kalau setelah aku dengar. Gimana tuh Kak cerita di balik lagu Mei ini dan Maybe ini? maybe itu lagu baru aja sih sebenarnya, jadi nyontek lagu Oh, fantastik gitu. oh, di album itu tuh baru ya ternyata. Enggak, jadi kalau kita live itu aransemennya itu yang dipakai itu yang sekarang, cuman Oh, kayaknya lirik-lirik yang si Mei yang dulu itu kan kayaknya udah ngasal banget sih, lebih kayak bikin tuh belum ada Google Translate kan, belum ada Grammarly kan ya, jadi masih ngaco, lirik dibikin lagi dibikin baru lagi. oh, Jadi jadi emang terpisah ya, berbeda gitu baru ya. Mhm. jadi dulu pun kalau Mei itu yang dibawain tuh aransemennya ya kayak si Maybe itu misalnya live kan. Akhirnya kepikiran udahlah ganti aja liriknya, kayaknya udah nggak sesuai gitu Mei yang dulu sama yang sekarang gitu, jadi dibikin Oke. baru lagi, lebih ganti lirik sih, tapi nggak tahu lebih suka yang mana ya orang-orang. Kalau aku Kayaknya sih main dulu. dulu yang di EP. Mungkin karena ada apa ya, sensasi nostalgic gitu nggak sih mungkin ya karena Iya, iya betul, eh, makanya masih banyak yang kurangnya sih albumnya di NP itu, makanya nggak ada di, belum sempat dimasukin ke Spotify gitu-gitu sih, belum sempat soalnya. Jadi ya ditunggu kali paling Kariduan ya EP itu cari di Spotify. iya, kayaknya banyak yang nanyain ini mana nih lagu yang ini kok nggak ada gitu. Iya bener. Ya nanti lah gitu. Karena masih masih banyak kurangnya sebenarnya itu, tapi banyak yang request juga untuk dimunculkan di platform digital ya. Tapi kalau untuk yang eh,
proyek berikutnya kan emang mau bakal rilis single per bulan gitu kan. Itu rilisnya di platform digital atau Ya kayak platform di digital sih. nanti Spotify juga ya salah satunya. Yes, betul. Ya Hmm. sekarang pasti Spotify udah masih jadi yang banyak yang pakai Spotify ya. Hmm. Oke. Halo Poptunes 1988, selamat bergabung. Ada juga Adi Saputra. Kalau Musik Velas mau nanya-nanya boleh loh sama Kak Ridwan, Fantastic June. Oke, sambil nunggu yang nanya, aku dulu aja deh kalau gitu yang nanya ya. Kalau Boleh. 2000 kan 2004 tuh baru terbentuk ya. 2004 terbentuk. Oh, ada yang nanya dulu. Kita baca dulu. Mei versi pertama enak banget. Duh, enak banget tuh. Pertama Iya. banget ya tuh. Banyak yang suka yang versi pertama sih. Kayaknya aku Itu juga juga di YouTube masih yang ada sih, pasti banyak ada yang share sih. Tapi kayaknya yang versi pertama itu nggak ada. Nggak ada yang share nggak ya? Ada sih kayaknya sih ada. pertama kayaknya aku pernah lihat yang live ya, Kak. Yang live atau yang apa gitu di YouTube ada kayaknya. Cuman Hmm. yang edisi yang udah rekamannya kayaknya Yang ada ada di nggak ya? rekaman. Nggak. Ayo Kak, di Spotify. Boleh boleh nanti dipikirkan lagi. Nih. Iya. Oke, tadi aku udah dulu ya. Jadi 2004 itu terbentuk, kemudian 2000 2007 ya rilis EP ya. Ya, betul. Sebelum rilis EP itu berarti singlenya udah mulai dirilis satu demi satu atau gimana tuh? Sampai akhirnya Oh, rilis EP. dulu lebih ke ini sih. Jadi bikin CDR gitu, di burn Hmm. ke dibagi-bagiin ke temen kalau pas lagi manggung gitu, ini gue kasih gratis gitu, mau nggak CD-CD-nya, sampai ke ada beberapa gitu, ini kayaknya orang nggak dengerin jadi musiknya tapi udah kasihin aja lah, ini pak dengerin lah gitu gitu. Oh Kalau dulu gitu gitu masih ya. kayak gitu. Iya iya, karena kan Hmm. ya internet belum secanggih sekarang, belum secepat Iya sekarang sih, sih. jadi kita harus hand in hand gitu masih dulu. Terus kayak sempet diunggah gitu nggak sih kayak di apa ya dulu tuh MySpace gitu ya atau apa ya Multiply Oh iya, gitu? Iya ya. ada MySpace dia, tapi MySpace itu kan tahun berapa ya, 2008 atau berapa, Hmm. enggak ya, enggak ya sebelum itu ya, Sejak sempat ada di 2005 gitu. iya iya berarti udah ada itu MySpace itu, Ya ada ya. diupload juga. Ada ya berarti. Bukan. Yang versi akustik tuh ada di MySpace, tapi sekarang sebenarnya enakan MySpace sih, sekarang kenapa MySpace jadi nggak ada. Iya Itu ya keren era-era banget. MySpace ya. Iya. Tapi kalau sekarang bisa di website ya. Aku cek ada website nih Fantastic June buat musik kelas yang mau Ya, ngecek-ngecek karya-karyanya juga bisa di itu ya di website tersebut ya. ya bisa Update bisa juga bisa. nanti di sana ya kayak. Apanya? Halo? Ya koneksinya kayaknya putus-putus ya, kenapa? Kak, ya Boleh udah. diulang? Sekarang udah aman ya? Oke. Hmm. Tadi sampai mana ya kita? Sampai oh website ya. Jadi websitenya itu nanti Ya. juga bakal bisa ini ya bisa lihat buat informasi terbaru dari Fantastic June ya kayak misalnya gigs, rilis single, album gitu ya. Ya, Selain tentunya media sosial mungkin ya. nah itu sebenarnya nggak terlalu aktif juga sih di Oh nggak sosial terlalu. media. Nggak tahu, kalau pokoknya bikin ya udah pasti sih di Twitter, mungkin malah lebih lebih update nggak ya, Twitter nggak juga, Facebook mungkin, di Instagram bener udah paling bener sih, Instagram. lebih update. Iya. Kalau di Sekarang website lagi yang jarang-jarang. didengerin apa nih Kak? Kenapa? Musik lagi sering didengerinnya musik apa nih? Oh, sekarang sih lebih ke musik-musik sekarang sih kayaknya ya. Bisa disebutin Banyak yang apa nggak nih? suka sih. Sebenarnya lebih seru ke kayak seru ke proses bikin mereka musiknya sih, kayak proses bikin musik mereka sih, kayak Charlie Puth gitu-gitu kan, dia sering nge-share tuh di Hmm. Hmm. media dia. Oh ini tuh cara bikin lagu dia tuh kayak gini, terus
Atau misalnya siapa sih namanya itu? Billie Eilish ya, gitu-gitu ya. Oh, oh ngikutin ya Kan kayak. sharing Hmm. ya nggak semua sih, nggak semua, lebih ke proses bikinnya. Tapi kalau yang eh, apalagi ya? Apalagi yang dengerin ya? Charlie Puth. Jack Antonoff tuh keren sih. Hmm. Lebih ke ngikutin produser-produser gitu sih. Kalau sekarang produser-produser yang Oke. keren terutama. Atau kalau yang lebih sering lagi DuckTales sih paling DuckTales. DuckTales. Pernah tahu nggak DuckTales? Enggak ya? Itu dia itu gitarisnya Real Estate. Kalau tahu Real Estate mungkin. Oh, udah kasih tau. Oh gitarisnya. Jadi Real Estate itu dia punya gitaris dulu, tapi dia itu dipecat karena ada pelecehan seksual gitu. Tapi gue masih ngikutin dia gitu. Jadi Hmm. musiknya pas lah, cocok gitu, lebih cocok gitu. Dan dia Oh, sering jadi nge-share dia juga proses bikin gimana gitu musik gitu. sendiri gitu ya, solo gitu. Iya sama solo juga. Oke. Coba aja dengerin DuckTales. Apa namanya Kak? Ducks apa? DuckTales. Duck Kills. DuckTales. Kalau Ekor bebek. kenapa? Ya DuckTales. Duck Kills. Oke ya. Duck Aku dengarkan. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau terakhir manggung itu kapan Kak? Atau gigs gitu? Kalau Fantastic Junior sendiri tuh tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2010 apa 2011 ya? Enggak juga sih. 2000, udah lama banget ya. Tapi kalau setelah itu masih ada kayak lebih ke membantu proyek orang lain gitu-gitu sih. Tapi masih Nah, aktif kalau ya? Kalau masih tapi lebih ke ngebantuin orang lain. Kalau Fantastic, kalau FJ-nya sih udah lama banget. Emang kayaknya buat 2009. nggak tahu kalau buat live, nggak tahu nanti gimana ya. Masih belum kepikiran, apalagi album yang baru itu belum kepikiran nanti si apa namanya aransemen live-nya kayak gimana gitu, belum kepikiran Oh, soalnya. jadi album baru ini belum pernah dibawakan secara live karena Belum karena pandemi ya, guys. iya udah karena pandemi. Waktu itu pas habis rilis tuh kita udah mau ngajakin yuk latihan sama ada beberapa temen sih kan yang suka bantuin Fantastic Jun, ada Ganesha sama si An juga. Itu yang gagal terus. Gimana caranya, ternyata dikirain nggak selama ini ya, misalnya sampai bertahun-tahun sih pandemi. Iya. Paling baru mulai mau sekarang mungkin, nantilah kita rencanain latihan lagi. Oke, kita tunggu ya. Terus ada yang Yes. nanya nih, Mas, mau tanya produser favorit lokal atau luar sana, rilisan favoritnya? Wah ini seru nih produser. Tadi sempat dibahas juga kan, produser-produser. Mungkin ada favorit nih? Produser lokal ya. Produser lokal, Atau luar juga boleh. produser produser yang sekarang tuh siapa ya? Lupa gue namanya. Ayub kali, Ayub keren sih, Ayub. Ayo. Ayub Santa Monica ya, produser keren sih. Terus siapa lagi ya produser? Nggak banyak yang nggak banyak ngikutin yang lokal sih, tapi tahu gue sih yang lokal yang keren salah satunya Ayub. Terus yang si produser Raisa siapa sih? Nggak tahu tuh, keren. Itu siapa ya? Aku nggak ngikutin. Oh, itu suka ya kan? Salah satu drummernya si siapa tuh namanya? Kok gue lupa ya? Iga Mas Adi siapa sih nama bandnya? Bara Suara. Bara Suara. Iya. Iya, Oh, gitu drummernya ya. kan satu produser si Raisa kan keren tuh. Produsernya Kunto Aji juga keren tuh. Terus kalau dari luar, Jack Antonoff keren. Charlie Puth tuh produser bukan ya? Bukan sih, ada satu lagi Timbaland lah. Timbaland keren juga. Terus produser luar siapa lagi? Yang bikin albumnya Dylan Mondigrin tuh keren tuh. Tapi nggak tahu namanya siapa. Itu sih paling. Mas Ayub keren banget, setuju rilisannya Sini Jutas juara semua.
Sama ya Iya, berarti tadi iya, keren. Kak Ridwan. Oke, kalau Fantastic Journey ini memang memproduksi sendiri ya, berarti semuanya juga Iya, mandiri ya. yes, semuanya sendiri. Nah, ini salah satu tantangan juga nih kalau sendiri. Apa? Hambatan juga nih kalau sendiri. Jadi kayak nggak ada yang ngecutin. Lu, ayo cepetan rilis. Jadi kayak maunya aja gitu kan. Harusnya memang ada produser sendiri kayaknya. Ada yang berminat mungkin ya. Mungkin Musik Velas bisa menawarkan diri nih, sedang mencari produser ya Kak. Iya, iya. Eh, Terus kalau film-film mungkin ada yang mempengaruhi juga dalam penulisan lirik atau lagu atau mungkin scoring film ada yang disuka nggak? Kayak Hans Zimmer mungkin Oh, atau sebenarnya siapa? keren sih, cuman kayak berat banget ya. Iya sih. Keren. Apalagi ya? Kalau film tuh lebih film-film drama gitu keren sih. Hmm. Film-film yang bikin Once itu siapa ya? Dia Oh ada itu beberapa, yang sempat ada siapa 3 ya? film tuh yang bikin tuh. Mhm. Ya itu keren. Terus film apa lagi ya? Wah, ada lagi yang terbaru mungkin? Yang terbaru apa ya? Ini maksudnya scoringnya atau gimana ya? Boleh scoringnya, boleh yang menginspirasi, yang disukai gitu dari film. Yang suka bareng Joko Anwar tuh siapa ya namanya? Itu Zack and the sempat, Aduh, bukan, Zack bukan, bukan ya? bukan. Agi siapa sih? Agi keren sih. Lagi. Hmm. Agi dulu sempat bareng ngerjain albumnya si Lionel Messi kan. Dia juga Mhm. produsernya. Agi itu dia ngebantuin juga Joko Anwar suka bikin scoring itu keren sih. Oh, Agi tuh bukan yang ini ya Kak? Aduh siapa sih aku lupa. Dia tuh ngeband juga nggak sih kalau nggak salah? Bukan ya, bukan Agi yang itu ya? Ada Agi, ada 2 sih Agi. Oh, Ini mhm. Agi siapa ya namanya? Gue lupa namanya. Agi. Ada lagi mungkin? Musik yang Mhm. Dari film. musik dari film ya. Mhm. Dulu sangat mempengaruhi Pop banget juga sih. banyak. Yang Natalie Portman tuh siapa ya? Film apa dia? Masih ingat nggak? Banyak yang Natalie Hmm. Portman. Iya. Zaman kok gue lupa ya nama filmnya ya? Ada udah banyak yang lupa. Tapi itu keren tuh. Mhm. Yang Natalie Portman sama Zach Braff itu apa ya? Film apa? Masih ingat nggak? Tahun kapan Kak? 90-an apa 2000-an ya? Uh, Tapi kalau disebutin filmnya pasti tahu deh. Kalau Gimana? disebutin film, kalau disebutin filmnya kayaknya tahu deh. Apa ya? Masa harus ya? Googling dulu. Natalie Portman, Zach Braff. Oh, Garden State. Garden State. Oke. Itu Pernah nonton? suka itu ini juga kan berarti di tahun 90-an berarti album-album pertama nggak menginspirasi album-album pertama itu nggak karyanya? Ya, ya menginspirasi lumayan sih. Tapi nggak Hmm. musik-musiknya ya terus. Tapi yang paling menginspirasi ya Club It, Radio Dead, Kings of Convenience zaman dulu ya. Nonton kan nanti tahun depan Nggak nggak tahu deh. Kapan sih? Maret. Tahun depan? Oh Betul. Maret. Iya. Wah, Atau mudah-mudahan Februari 2023 deh Kak. mau Waktu nonton di kita. pingin sih aku tapi nggak tahu nih Kak. Waktu di Sabuga nonton nggak Kak? King of Convenience Nampuga, oh enggak 2000 dulu justru 2010 deh nontonnya kalau di nggak salah. Jakarta. Oh yang di Jakarta. Di Jakarta sempat nonton yang di lupa namanya di Bundaran HI sama yang di Ritz Carlton juga dulu nontonnya. Gimana? Seru? Keren? Ada yang berkesan? Stage-nya? Perform stage-nya? Ya, kayaknya Kings of Convenience itu cocoknya di stage-nya itu stage yang nggak terlalu besar gitu baru enak tuh. Lebih intim Kalau ya?
Nah, kalau di Ritz Carlton gitu kayak wah kegedean nih. Kegedean kayaknya, Hmm, terus nggak terlalu bagus soundnya jadinya. hmm. Ya Sama nih yang katanya emang pertama. ada masalah sound ya? Kenapa? Ada masalah di soundnya gitu atau emang kurang cocok aja buat? Ya keren sih, cuman kayak stage-nya kayaknya kegedean ya. Memang mungkin yang nonton banyak ya. Jadi memang perlu stage yang lebih besar. Hmm. Jadi serba salah lah. Ya ngikutin aja gitu. Tapi iya sih, aku nontonin live-live-nya Keep of Confidence yang gigs kecil gitu, yang lebih intim itu emang lebih kerasa banget sih emosinya kayak musik. Gimana ya? Terus interaksi dia sama pengunjung penontonnya itu bagus ya. Mungkin Itu yang bakal di mana beda ya? kan kalau kenapa? Itu Ada yang di di mana YouTube ya? banyak. Oh, yang di YouTube maksudnya. Enggak, Iya, kalau nggak salah dia di Bandung tuh pernah kayak ada showcase gitu apa gimana ya? Jadi di nggak terlalu Bandung banyak yang nonton. Jadi nggak banyak yang tahu juga. Itu apa yang yang di Jakarta? nanti Hah? katanya kalau nggak salah sebelum atau sesudah yang di Sabuga itu Oh ada iya ya, sama ya ada showcase gitu lah seru katanya. Dan ya banyak nggak yang tahu loh. berkesan juga sih Di sama Bandung. gigs itu. Mhm. Mungkin Fantastic June ingin mencoba formula serupa, membuat intimate showcase. Waduh, nggak ada. Nggak ada yang nonton nanti. Oh, enggak, enggak. Musik Paras pada nonton kan ya? Iya, iya. Makanya. Tapi seru sih kalau misalnya, makanya pengen bikin gig sendiri itu yang datang yang nonton nanti teman-teman juga kan lebih seru ya. Kalau salah Hmm. ya bareng, kalau bagus ya pada tepuk tangan gitu kan. Jadi Tapi nggak. kayak lebih lebih santai, lebih hangat gitu kan ya jadinya. Iya, sama. Oh. Jadi pernah bikin waktu itu ada acara acara label sih, In My Room kan. Kan gue bikin Mhm. In My Room juga kan. Waktu itu pernah bikin acara live gitu. Seru sih memang, jadi kayak ini teman-teman sendiri yang nonton gitu. Yang nonton, yang main sama yang nonton tuh mereka-mereka juga. Jadi Mhm. wah seru sih. Pengen Oh, bikin kayak gitu lagi gitu sebenarnya. itu di Jakarta. Di Jakarta waktu itu. Di High Fox. Sekarang High Fox-nya udah pindah, ya. Udah nggak ada di situ. Ayo Kak, bikin di Bandung. Nanti Di didukung oleh mana? Mas Udin. Kalau di Boleh. Bandung pernah nonton nggak sih Fantastic June? Justru Tahun-tahun pertama kali 2010. di Bandung. Justru pertama kali dulu di acara Friday Amin Loops itu Oh, Freddy ada Amin si, Love. iya bareng Battle Smoker, terus sama lagi siapa lagi? Banyak dulu. Di EV ya Ren, Kak ya? eh? Apa? Iya, iya, EV. event. Eh, Iya, bukan benar. EV dulu apa? Cop the Noob. Eh, apa sih? Enggak benar, event new. Iya. If Hmm. namanya. Nah, di situ. 2000 Dari berapa situ tuh Kak? 2004. Oh, Apa 2000. 2005? 2000 udah lama banget. Awal 2004 ah. 2004. 2000. Hmm. Awal awal banget tuh Fantastic June. Tapi dari Bareng situ siapa aja? keren-keren dari acara itu yang kayak yang maksudnya yang main di situ keren-keren pada waktu itu. Ada Battle Smoker kan, terus ada wah banyak lah. Banyak lupa kan namanya. Ada Tapi jadi Fantastic keren-keren. June. Terus sekarang jadi project yang keren sih, maksudnya mereka tuh bikin Hmm. project yang wah keren banget gitu. Masih jauh lah Hmm. sama mungkin mereka udah lebih canggih lagi. 2004 tuh berarti 2004 2005 awal-awal Fantastic Fantastic June ya. Yes. Kayak baru terbentuk terus. Berarti dulu masih lagu-lagu yang di EP ya? Atau suka bawain juga lagu-lagu baru yang nggak masuk EP? Ada yang nggak ada malah. Oh, yang di dancing mungkin ada ya? Eh, belum bikin ya? Iya Belum. belum ada, belum Belum ada ada itu. ya, itu 2012 bahkan ya? Itu ada beberapa lagu yang belum dirilis sih, banyak banget. Oh, Nanti hmm. mudah-mudahan bisa cepet dirilis ya. Oke. Buat musikalis yang mau bertanya boleh. Udah sekitar beberapa menit lagi. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku mau ke sesi jawab cepat. Udah siap, Kak? Jadi, aku mau ngasih pilihan-pilihan yang kalau bisa dijawab dengan cepat ya. Oke, jadi ada Oke, dua oke. pilihan, terus pilih salah satu kayak gitu. Udah siap? Banyak nggak?
Enggak. Siap, siap. Metal atau emo? Emo lah, gimana. Emo. Oke. Metal juga suka sih sebenarnya, cuman ya metal Cuma emo ya kalau ada emo harus mungkin. pilih, emo ya. Ada nggak lagu emo yang disukain banget gitu? Wah, emo apa ya? Waduh, lupa judulnya, tapi ada keren sih. Ada emo apa ya? Banyak kalau emo dulu dengerin emo soalnya. Tahun 2000-an. Oh, Nggak ada yang dulu nggak dengerin dengerin emo. emo ya? Oke. Jimmy Eat World lah, Jimmy Eat World tuh Oh. 20, 23 keren. Oke. Lanjut ke berikutnya ya. Gitar atau vokal? Gitar, gitar. Gitar. Kenapa nih? Gitar. Sebenarnya nggak lebih suka main gitar sih daripada nyanyi sebenarnya. Oh, yes. Kalau nyanyi, kalau nyanyi itu bisa diakalin, bisa pakai efek gitu kan. Kalau gitar Iya, nggak iya. bisa, beneran bisa. Oke, pilihan selanjutnya ini karena aku sih pikirnya terinspirasi dari lagu-lagunya Fantastic June ya. Ada Mei dan namanya Fantastic June. Jadi kalau disuruh milih, Mei atau Juni? Mei lah, Wah, Mei. Yakin? susah aja kan. Pasti kira-kiranya bakalan Juni ya. Kirain Juni loh, soalnya udah Fantastic June. Mei ya? Kenapa sering memilih Mei? Karena kan jadi Mei itu nunggu sebelum Juni pasti orang wah pengen sebentar lagi ngapain ya Hmm, gitu. menuju Juni lah, hari ulang tahun ya. Juni lah, Juni lah, Juni aja kalau Oh, gitu. Juni. Jadi Juni atau Mei, Kak? Juni lah, Juni dong, Juni. Juni. Oke. Oke, berikutnya nih. Ini kita sempat bahas sih sedikit sebelumnya. Festival musik atau gig intim? Wah ini susah nih, tergantung moodnya. Kalau festival sih kayaknya lebih enak festival. Enggak juga ya, gig intim lah. Gig intim ya. Ditunggu ya gig intimnya Fantastic June. Oke, yang terakhir musik atau film? Musik sih pasti kayaknya. Ya musik, musik. Film udah jarang banget nonton sekarang. Masih nonton film? Minta? Masih pasti ya? Masih. Sempet ya nontonnya. Udah nggak banget. Nonton. Yang keren apa ya sekarang film? Apa film? Nah, Film apa nih Kak? Drama luar atau ada yang musik-musiknya bagus gitu? drama apa nih? Drama Minari udah nonton belum Kak? Korea gitu. Oh, Korea Korea. Amerika. Iya. Korea Minari. Amerika sih. Jadi dia dramanya bukan drama yang Korea banget gitu, kayak slice of life. Seru itu. Ah. Terus musiknya juga bagus. Oh, boleh-boleh nanti dicari ya. Minari Itu gitu. series or film? Kenapa? Seri atau film ya? Enggak, itu film. Oh, film. Itu kalau nggak salah kisah nyata deh dari sutradaranya. Oh, keren ya. Dia Jadi ntar Korea Amerika dicari. gitu. Judul Minori. Minari. Oh, Minari. Iya, Minari. Oke, oke. Tanaman. Ini ada yang nanya Kak, Nesband atau Sinden Tosca? Aduh, gimana nih? Tanya yang sulit ya. Susah nih. Hmm. Susah nih. Gimana nih Kak? Buat cari ada jalur. Atau Nesband lah kayaknya, Nesband lah. Tahun sendiri ya. Maafin aja lu. Susah itu, Nesband sama Sinden Tosca susah lah. Kenapa nih susah ya? Karena dua-duanya emang suka ya Iya, gitu. dua-duanya inspirasi bermusik. Kreatif ya. Ngomong-ngomong Nesband dan Sinden Tosca, ada nggak sih lagu Nesband dan Sinden Tosca yang disukain banget sama Kak Ridwan? Oh ada, tapi judulnya saya lupa sih. Kalau Nesband, itu, ingat nggak mungkin? Nesband itu hujan ya, hujan keren. Kalau Sinden Tosca sebatas teman, keren. Atau In and Out. Teman, oh iya In and Out. Yang aku juga suka. Kan Fantastic Beasts juga punya lagu hujan ya? Wait. Oh Ren, iya. Nah sebenarnya gue kadang suka bingung. Jadi lagu-lagu
Tahu Fantasi Jun itu hampir mirip sama lagu-lagu Ganesh tuh. Loh, Ganesh Oh, punya judul lagunya juga, tapi memang judul-judulnya sih memang judul-judul pasaran sih ya. Jadi ya pasti bakalan banyak yang kalau judul lagu. Habis kadang suka bingung ya bikin judul itu apa gitu. Yang simple aja tapi ngena gitu ya. tapi jadinya itu aja. Kalau kalau penulisan judul ini biasanya gimana Kak prosesnya dari setelah lagu jadi, lirik ada atau di awal udah ini lagu ini harus berjudul ini gitu misalnya gitu nggak atau gimana? Enggak sih. Lebih ke baca dulu liriknya kayak apa. Oh ya ini judulnya ini. Oh, Karena jadi susah setelah bikin jadi judul itu susah sih. bikin judul Karena sama bikin lirik susah mana tuh? biasanya ya susah judul lah. Susah judul. Karena judul biasanya dari lirik sih ngambil. Oh, jadi penggalan dari lirik bisa jadi judul ya? Iya, betul. Begitu. Halo yang baru bergabung ada Ray Voldov. Ada lagi yang mungkin mau bertanya atau ngasih pilihan-pilihan juga ke Kariduan? Ke Fantastic June sebelum menit-menit mau berakhir nih kita. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak ya buat Fantastic June, buat Kariduan sudah berkenan menjadi bintang tamu perdana di acara Masak Musik. Semoga Iya, tidak sama. kapok. Enggak lah, apa. Seneng banget nih bisa diajakin jadi yang perdana gitu. Mudah-mudahan Ini ada pertama dalam sejarah episode-episode. loh. Masak Musik, musisin live perdana ini bersama Fantastic June. Iya, keren. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung dari awal tadi sampai akhirnya kita mau berakhir sebentar lagi. Sebelum berakhir mungkin Kak Ridwan ada pesan dan kesan buat musisi atau teman-teman atau kayak kalau ada yang ingin jadi musisi juga mungkin ada ininya tipsnya gimana gitu. Apa ya? Aduh, nggak ada kayaknya. Apa ya? Sayangilah kedua orang tuamu sih kayaknya itu aja. Bener sih. Nggak ada lah, nggak. Aku pernah lihat Tipis. sekali di Jogja pas malam tahun baru. Wah. Kan itu Siapa ya? promotor bulan tadi Pop Tunes. Tahun baru kapan nih tapi ya? Siapa ya? Sorry, gue nggak tahu nama ini. Dia Rangga namanya Kak, aku kenal Pop Tunes. Dia di Cirebon tapi dulu sempat kuliah di Jogja kalau nggak salah. Pernah Mungkin ketemu sempat nggak ya di yang Jogja? kenapa? Pernah ketemu nggak di Jogja? Aku Udah nggak, mau aku habis ya? ketemu di tempat lain sih. Dia Enggak, pernah lihat maksudnya ke kita. kenapa kan? Maksudnya kita pernah ketemu di Jogja nggak ya? Iya kayaknya. Coba ingat-ingat lagi Kak. Malam tahun baru katanya. Tapi dia 2010 2012. Antara sekitar tahun itu. Iya, gue lupa sih. Kayaknya pernah ketemu kan ya? Udah agak lama juga ya. Jadi Ini 2011 itu 2011 itu. itu 2011. Tahun baru 2011 kalau. 2011 berarti Rangga tuh katanya. Mungkin ya, mungkin juga juga. Itu Gembi ada Gembi. Halo Gem. Halo Mas Gembira Putra. Oke, jadi gimana Kak? Ada pesan-kesannya? Selain sayangnya orang tua tentunya. Yang nggak ada lah. Itu aja sih paling. Terus berkarya aja gitu. Nah, gimana sih caranya biar konsisten itu? Kayak Lah gue apakah aja harus nggak ada konsisten. Nah iya bener harus ada deadline kayaknya ya. Ini deadline tanggal segini liris gitu. ada pengingat ya? Yes. Oke, kalau gitu. Mungkin Salas ada yang mau nanya lagi mungkin? Tadi tuh ada yang nanya tapi udah ketutup sih katanya Kak Ridwan collab sama Kak Jalu katanya sama Jalu Sinathrya. Boleh tuh. Kapan ya? Ntar aku tanyain ya Kak Jalu. Tapi kemarin tuh katanya dia lagi sakit jadi nggak bisa gabung juga gitu. Mungkin bisalah Terus kalian suatu hari ya berkolaborasi. Kita tunggu ya karyanya. dengan kita bikin project bareng. Hmm.
Kalau gitu, Ini selanjutnya kalau siapa ya? Ada kenapa? rencana siapa? Yang selanjutnya? Tadinya sih Sindetos Kak, kalau udah sembuh, kalau udah baikan. Oh, Itu oke, episode oke. berikutnya. Semoga Kak Ridwan bisa join juga ya nanti di Masak Musik episode berikutnya. Oke, siap. Terima kasih Anita. Ya, makasih banyak Terus, ya Kak udah Ridwan. mau habis ya waktunya? Kenapa? Udah mau habis waktunya. Iya, Jalu sakit aja pengaruh cuaca Ciburial. Iya, dia tinggal di Ciburial sih emang. Ekstrim ya cuacanya, dingin banget gitu. Mm-mm. Ini fansnya Ajalu ya, RPK 85. Ya, hafal banget nih. Oke, kalau gitu kita akhiri saja mungkin ya. Terima kasih Musik Pelas yang udah menonton selama 1 jam tadi. Terus juga Kak Ridwan, terima kasih banyak. Sampai ketemu Ya, lagi sama-sama. di episode Masak Musik berikutnya. Oke, siap. Dadah!